Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada era digital saat ini, komunikasi tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media elektronik seperti WhatsApp, SMS, Telegram, dan media sosial lainnya. Nah, salah satu persoalan yang muncul adalah apakah talak yang disampaikan melalui pesan tertulis itu dianggap sah menurut hukum Islam? Talak secara bahasa berarti melepaskan atau membebaskan. Sedangkan menurut istilah fikih, talak adalah pelepasan ikatan perkawinan oleh suami dengan ucapan tertentu yang menunjukkan perceraian. Dalam fikih munakahat, talak dapat disampaikan dengan 3 cara. Cara yang pertama melalui lisan atau ucapan langsung. Cara yang kedua secara tulisan atau kitabah. Cara yang ketiga secara isyarat bagi orang yang tidak mampu untuk berbicara. Karena pesan masuk dalam bentuk tulisan, maka pembahasannya masuk dalam talak bil kitabah atau talak melalui tulisan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan pendapat ulama fikih tentang keabsahan talak melalui chat. Ada beberapa mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Ibnu Hambal, serta Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak melalui tulisan dapat dijatuhkan apabila tulisan berasal dari suami, isi tulisan tegas menunjukkan perceraian, serta ada niat talak dari suami. Contoh, suami mengirim pesan, "Saya ceraikan kamu." Jika benar tulisan dan dikirim oleh suami dengan niat menceraikan, maka menurut pendapat ini talak dapat dianggap sah. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i, talak melalui tulisan pada dasarnya termasuk lafaz kinayah atau tidak langsung, sehingga keabsahannya sangat bergantung pada niat suami. Artinya jika tulisan tersebut dibuat dengan niat menceraikan, maka talak dapat dijatuhkan. Namun jika tidak ada niat talak, maka tidak dianggap sebagai perceraian. Konteks talak melalui chat modern, dalam perkembangan teknologi saat ini, pesan WhatsApp atau SMS dipersamakan dengan kitabah atau tulisan. Oleh karena itu, banyak ulama kontemporer menganggap talak lewat chat dapat memiliki konsekuensi fikih apabila memenuhi syarat-syarat talak melalui kitabah. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana talak melalui chat ditinjau dari perspektif kompilasi hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, persoalan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang fikih, tetapi juga dari hukum positif. Menurut kompilasi hukum Islam, khususnya pasal 115, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Artinya, meskipun menurut sebagian pendapat fikih, talak melalui chat dapat dianggap jatuh apabila memenuhi syarat tertentu, namun menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perceraian tersebut belum mempunyai kekuatan hukum sebelum diputuskan oleh pengadilan agama. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara perspektif fikih dengan perspektif KHI dan hukum di Indonesia. Dari segi perspektif fikih, talak lewat chat bisa dianggap sah jika memenuhi syarat dan ada niat talak. Sedangkan dari perspektif KHI dan hukum Indonesia, perceraian baru sah dan memiliki akibat hukum setelah diputus oleh pengadilan agama. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa talak melalui chat merupakan bentuk talak bil kitabah atau talak melalui tulisan. Dalam perspektif fikih, talak melalui chat dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat tertentu. Namun, menurut kompilasi hukum Islam, perceraian baru memiliki kekuatan hukum setelah diputuskan oleh pengadilan agama. Dengan demikian, talak melalui chat dapat dipandang sah menurut sebagian pendapat fikih, tetapi belum sah secara hukum negara sebelum ada putusan pengadilan agama. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.